Yes, iki mantap. Tingkat kelahiran menurun, pekerja migran dan tenaga ahli disarankan menetap saja di negeri Formosa ya, karena Taiwan kekurangan penduduk. Nah, bagaimana info lanjutnya? Apakah ada gunanya untuk para TKI dan bagaimana nasib kita apakah bisa bekerja 20 tahun di Taiwan? Simak berikut ini. Halo teman-teman semuanya, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai untuk menginformasikan informasi penting ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like dan komen di bawah ya. Dalam rapat yang digelar pada tanggal 23 kemarin, anggota Yuan Legislatif Partai DPP Guo Guomen menyebutkan bahwa dalam kondisi berkurangnya tingkat kelahiran anak di Taiwan, imigrasi juga merupakan poin penting untuk menambah jumlah penduduk. Ketua UNS Su Zhenchang menyebut bahwa upaya pemerintah untuk mempertahankan tenaga ahli tinggal tetap di Taiwan terdiri dari 3 aspek, yaitu mendatangkan tenaga kerja suplementer yang baru, membiarkan tenaga ahli terus tinggal menetap, serta menambah daftar negara yang menjadi sumber untuk mendatangkan pekerja migran. Pada tanggal 23, Yuan Legislatif melanjutkan interpelasi terhadap arah dan laporan pelaksanaan kerja oleh Ketua Yuan Eksekutif Su Zhenchang. Dalam rapat tersebut, Guo Guowen menyebutkan bahwa untuk menghadapi masalah menurunnya tingkat kelahiran, pemerintah Jepang pernah menetapkan strategi untuk mencapai jumlah penduduk 100 juta. Badan Pengembangan Nasional NDC Taiwan memperkirakan bahwa pada tahun 2050 nanti jumlah penduduk Taiwan itu tidak akan mencapai 20 juta. Jadi ia mempertanyakan apakah perlu meniru Jepang dan menetapkan strategi untuk mencapai jumlah penduduk di atas 20 juta. Su Zhenchang mengatakan bahwa sejak Tsai Ing-wen menjabat sebagai presiden, pemerintah berusaha sekuat tenaga dalam membantu pasangan suami istri muda merawat dan mengedukasi anak-anak supaya anak-anak muda bersedia untuk menikah, melahirkan dan merawat anak dengan cara menambah anggaran yang bersangkutan dan memperbaiki sistem taman kanak-kanak yang ada. Guo Guowen mengatakan bahwa selain mendorong tingkat kelahiran, imigrasi juga merupakan poin penting untuk menambah jumlah penduduk di Taiwan. Total pekerja migran bidang industri dan rumah tangga di Taiwan saat ini ada 700 ribuan orang. Kunci penting dari imigrasi adalah bagaimana memberi kesempatan bagi tenaga kerja ahli untuk memiliki hak tinggal menetap setelah beradaptasi dan menerima nilai sosial di Taiwan. Su Zhenchang menyebut bahwa pemerintah tengah menjalankan strategi untuk mempertahankan tenaga kerja ahli tinggal menetap di Taiwan yang terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama adalah mendatangkan tenaga suplementer. Yang kedua adalah membiarkan tenaga ahli terus tinggal menetap di Taiwan, dan yang terakhir atau ketiga adalah menambah daftar negara yang menjadi sumber untuk mendatangkan pekerja migran. Kini ada sekitar 50.000 lebih pelajar overseas yang sedang bersekolah di Taiwan. Sikap pemerintah Jepang terhadap pelajar overseas semakin terbuka. Namun sebaliknya sikap Taiwan terhadap hal ini kurang ramah. Guo Guowen kemudian bertanya apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk terus melanjutkan tinggal di Taiwan dengan mencari pekerjaan dan memenuhi kekurangan tenaga kerja di Taiwan. Anggota NDC Taiwan, Guo Mingqin, menjelaskan sekarang memang sudah begitu. Bila pelajar overseas mengajukan untuk bekerja dengan sistem poin, persentasinya lolos lebih dari 80%. Kini kira-kira ada 10.000 pelajar overseas yang lulus kuliah setiap tahunnya dan hampir setengahnya tinggal menetap. Kini kebijakan juga telah diperluas dan bahkan pemerintah mendatangkan anak-anak SMA datang ke Taiwan dan berharap mereka dapat kuliah dan tinggal menetap di Taiwan. Guo Mingxin menyebut asalkan pernah berkuliah di Taiwan lalu tinggal menetap, masyarakat Taiwan akan tetap menerima mereka, sama sekali tidak ada masalah. Kami menyebut mereka untuk bekerja maupun menikah. Nah, mungkin dari teman-teman yang bekerja di Taiwan ada kesempatan untuk menjadi warga Taiwan, jangan disia-siakan ya. Kalau di Indonesia penduduknya sudah banyak banget ya, sudah di atas 200 juta. Kalau di Taiwan penduduknya masih sedikit. Nah, kesedikitan penduduk ini membuat kesempatan hidup dan
kesejahteraan hidup lebih tinggi. So bagi kalian yang memang betah ada di Taiwan dan mungkin menikah atau apa dengan orang Taiwan, maka kesempatan baik buat kalian untuk menjadi warga Taiwan sehingga kehidupan kalian di Taiwan bisa lebih terjamin ya. Tapi tidak semua orang ingin tinggal atau menjadi warga Taiwan. Bagi yang sudah mempunyai pasangan di Indonesia, tentu Indonesia lebih indah dari segala-galanya, walaupun kita kehidupan di Indonesia biasa-biasa saja. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan bagi kalian yang menikah dengan orang Taiwan atau ingin menjadi warga Taiwan, kami doakan bisa dan tetap lancar rezekinya. Salam sukses dan salam lestari.